Kayak usum udan Lut, ya ta? Usum udan. Tapi anehnya hampir semua orang mengatakan ini panas semua. Lah bagaimana tidak? Sekarang orang yang tidak punya uang mainnya dukun. Dukun ngobong menyan, jadi panas. Bener lah? Mengapa begitu? Karena di poster itu mengatakan apa yang kita lakukan sekarang akan menentukan 5 tahun Indonesia ke depan. Dan kalau kita bicara Pekalongan, kita bicara lokal, kita akan membicarakan bagaimana Pekalongan ke depan. Menurutmu biar Lut? Menurut saya, Pak Pria, bahwa siapapun yang terpilih, siapapun yang terpilih anggota DPRD-nya atau wali kotanya sebenarnya tidak banyak merubah tatanan struktur masyarakat. Sebab PP? Karena siapapun orangnya yang memimpin di kota Pekalongan atau Indonesia, ya masyarakat tetap mencari kehidupannya sendiri, eksis dengan sendirinya. Pemimpin itu kan hanya persyaratan undang-undang saja. Sejauh itu kah? Iya. Itu karena parahnya sistem kepemimpinan, sistem birokrasi, atau karena memang begitu adanya itu? Karena masyarakat Pekalongan khususnya dan Indonesia pada umumnya itu adalah masyarakat yang unik, beda dengan bangsa-bangsa lain. Kenapa unik? Bukan bangsa Jim ini, bukan? Bukan bangsa Jim. Pak Taufik, ojo lali ra karo wedange ya. Oke, siap. Teh manis. Pokoknya saanane ben adem tapi anget. Oke, siap. Kalau di rata-rata Pak Pria, kalau di Pekalongan atau Indonesia, pendapatannya sedikit. Rakyat kita kan sebenarnya pendapatannya sedikit, tapi tetap bisa senyum, tetap masih bisa lari-lari di Mataram, lari-lari di alun-alun, dan masih bisa tertawa. Beda dengan bangsa-bangsa Eropa, kalau sudah pendapatan sedikit, mereka pasti bunuh diri macam-macam kan itu. Menurut pendapat Pak Lutfi, ini kita di kesempatan ini sebentar lagi insya Allah ada tamu yang penting. Ada tamu yang penting yang mungkin beliau pelaku dan sekaligus pemimpin juga. Iya. Kita tunggu siapa dia. Oke. Ngerti ora? Ngerti ora? Sama wonge. Waduh. Luar biasa. Pak Bowo. Iya. Bagaimana kabarnya Pak Bowo? Baik, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Terima kasih. Iya, Siap. Benar Pak? Benar Pak? Ngunjungnya apa ini? Ngunjungnya ini? Teh saja. Oh, teh saja. Teh, Pak. Teh. Iya. Ini tadi lagi ngobrol-ngobrol sama Pak Lutfi. Iya. Ini ceritanya kita itu lagi punya gawe besar. Kita, baik lokal maupun nasional. Tapi kok menjadi panas. Dan Pak Lutfi bilang, asli ini orang ono popo. Ono pemimpin karo ono pemimpin, rakyat podo baik. Iya. Itu monggo gimana itu? Iya. Iya, benar. Memang apa yang dikatakan Mas Lutfi tidak salah ya, Mas. Tidak salah. Sehingga masyarakat itu banyak yang pesimis. Maka tugas kita untuk membangkitkan masyarakat biar optimis gitu, biar optimis. Biar optimis. Memang betul apa yang dikatakan Mas Lutfi, memang kalau kondisi hanya tahapan-tahapan pemilu dan pemilu ini dan rutinitas seperti itu, ya memang tidak ada perkembangan yang signifikan. Tidak ada pemilu, nyoblos tidak nyoblos, memang tidak ada pengaruhnya atas perkembangan di negara kita. Ini yang menjadi persoalan. Maka apa sebetulnya yang harus kita lakukan? Ya harusnya teman-teman pemuda lah mulai bangkit seperti zamannya Soekarno, zamannya Soeharto pada waktu memimpin negara kita. Mereka masih muda-muda dan pemuda-pemuda yang punya militan yang luar biasa. Ini yang sebetulnya kita harapkan bisa membangkitkan bangsa ini lebih cepat, itu Mas. Oke, Mas Lutfi, ini faktanya ternyata pemimpin dan kepemimpinan itu penting. Penting. Gimana Mas Lutfi? Jadi yang saya maksud gini Pak, ini pemimpin atau kalian dua nunjuk Pak. Nah, monggo Pak. Kalau di tingkat pusat kenegaraan ada presiden, provinsi ada gubernur, kota kabupaten ada wali kota dan bupati. Legislatifnya adalah anggota DPR yang dipilih oleh rakyat. Jadi siapapun yang terpilih nanti, apakah itu wakil rakyat atau wali kota, bupati sampai presiden, itu sebenarnya cermin dari rakyatnya. Gimana Pak Lutfi? Tadi saya mengatakan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Itu ungkapan yang sudah banyak orang tahu. Wah ya. Nah, yang saya maksud
tadi mengatakan bahwa ada pemimpin atau tidak pemimpin itu sama, karena siapapun yang terpilih itu adalah cerminan dari rakyatnya. Siapapun yang terpilih cerminan dari rakyatnya. Jadi gini, kalau rakyat taruhlah karena di Pekalongan itu religius dan mayoritas Muslim, bukan membedakan agama dan yang lain. Ya, makasih. Kalau memang rakyatnya adalah rajin jamaah sholat di masjid, maka yang terpilih adalah orang-orang yang rajin jamaah sholat di masjid. Kalau rakyatnya senang dengan uang atau money politik, maka yang terpilih pun akan berbicara tentang uang. Nah, sekarang faktanya begitu. Kan itu. Nah, artinya pemimpin itu cermin dari rakyatnya. Kalau rakyatnya ragu-ragu dan galau, maka akan melahirkan pemimpin yang galau. Betul, kan Pak Bowo ini. Pak Menarik, Bowo saya pernah mendengar justru dari Pak Bowo bahwa sekarang itu calon-calon pemimpin baik itu legislatif maupun eksekutif itu yang benar-benar pure lillahi ta'ala dalam arti untuk meningkatkan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri hanya 4,5%. Artinya ada 90,55%. 95%. 95% apa yang dikatakan itu, apakah itu juga cerminan masyarakat kita itu begitu? Gimana Pak? Iya, menarik. Memang sistem pemilu yang sekarang itu, kalau saya bicara siapa yang salah, sistem yang salah. Sistem yang salah. Di pemilu 2014 ini pure murni adalah pemilihan figur, bagaikan pilihan kodrah lurah, bagaikan pilihan wali kota. Ini yang terjadi di 2009. Itu memang benar sudah melalui pemilihan figur, tetapi perlu diketahui awalnya adalah urut nomor awal. MK memutuskan kurang 2 bulan atau kurang 3 bulan baru suara terbanyak. Belum siap mereka, masyarakat juga belum terekspos. Tetapi ini dari awal sudah mulai figur. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah uang nanti yang akan bicara untuk bisa mereka menjadi seorang anggota DPRD. Dan sebetulnya kalau begitu kita sudah mengkhianati para founding father kita. Kalau kita cermati Mbak Nun Sewu, boleh salah loh Pak. boleh salah ya Pak Lutu ya. Itu kalau kita cermati, itu kan di sila keempat, itu kan mengatakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Jadi para founding father kita sudah menyatakan bahwa yang memimpin kita sebetulnya tidak figur seperti yang dikatakan Pak Bowo kan. Tapi andai toh itu figur, tetapi figur yang berhikmat dan berkebijaksanaan. Artinya orang-orang itu mempunyai kualitas yang benar-benar baik. Nah, sekarang kalau kita mengkerucut saja ke legislatif. Nah, pertanyaannya nih saya Pak Bowo, bahwa para calon legislator itu dipilih atau mengajukan untuk dipilih oleh partainya masing-masing. Ini penting. Ini penting soalnya. Prinsip bahwa lepas dia dengan kata dicalonkan atau mencalonkan itu ujung-ujungnya adalah mencalonkan. Ujung-ujungnya itu. Jadi ujung-ujungnya adalah semua ingin. Jadi memang ada yang pakai sistem semua ingin disaring baru partai menentukan, tetapi ada juga yang karena kadernya kurang, yang ingin langsung masuk gitu aja. Jadi sebetulnya semua dari keinginan pribadi masing-masing. Kalau keinginan pribadi masing-masing, terus itu apakah keinginan untuk mendapatkan pekerjaan? Apakah keinginan untuk ikut peran serta dalam membangun masyarakat ini? Ini penting loh. Ini mengefek kepada ini yang repot Mas Lutfi. Artinya begini, betul. Dengan sistem, memang ada yang mengatakan bahwa legislatif ini salah satu bentuk lowongan pekerjaan. Ini memang betul. Pak Lutfi, ada lowongan. Iya, ada lowongan pekerjaan. Maka berlomba-lomba lah mereka melakukan ikut lomba di dalam lowongan pekerjaan. Itu salah satunya. Itu memang kita memang harapkan nanti dari lowongan pekerjaan ini bisa mendapatkan orang-orang yang baik sehingga bisa membawa negara itu menjadi lebih baik gitu Mas. Mas Lutfi ya iki. Soalnya ngene Mas. Kalau orang punya apa itu stigma atau frame yang begitu, itu sangat berbahaya. Nek uang bekerja itu pasti akan mengutamakan diri sendiri, keluarga, baru masyarakat. Padahal yang idealis adalah harus mengutamakan kepentingan masyarakat atau negara daripada kepentingan keluarga, pribadi, dan golongannya. Gimana Mas Lutfi? Ini.
Idealnya adalah bahwa politisi itu secara ekonomi keluarga sudah selesai. Sudah mampu, Sudah mampu artinya sudah selesai, itu sudah mampu. Kendil aman, kendil. Aman. Idealnya seperti itu. Kalau memang negara ini ingin maju atau kota ini ingin maju. Tapi kalau calon legislatifnya untuk memperjuangkan kehidupan keluarganya sendiri saja sudah susah. Logikanya di mana untuk memperjuangkan rakyat? Lah kalau menurut pantauan Mas Lutfi yang sering turun ke lapangan, itu apakah teman-teman kita yang mencari pekerjaan dalam kurung mencalonkan itu sudah aman belum kendilnya? Ini yang menarik karena ada fakta teman-teman saya di wartawan itu, tapi penelitian secara acak. Kebanyakan bukan semua ya, kebanyakan mantan anggota DPR yang tidak punya pekerjaan tetap. Itu setelah purna tugas, nasibnya amit-amit kasihan. Oh, berarti memang pada saat menjabat itulah pekerjaannya. Nah, masalahnya, misalnya saya hidup biasa dengan 300.000 per bulan atau 500.000 per bulan cukup. Setelah jadi pejabat atau anggota DPR, kan efek domino ini. Jadi gaya hidup mulai berubah. Setelah gaya hidup berubah, tadinya 1 juta cukup, kok tiba-tiba 1 bulan 10 juta. Setelah tidak jadi kan tetap harus 10 juta. Mau kembali ke 1 juta kan susah. Utang menumpuk, hidup susah kan itu. Yang terjadi kan seperti itu. Ini kan bahaya. Sebenarnya efeknya kan seperti itu. Tersudi nih Pak Bawa, tersudi Pak Bawa. Ya memang. Fenomena ini saya ada yang setuju, tidak setuju. Artinya tidak bisa digeneralisasi. Memang ada yang seperti itu, tetapi sebetulnya ada juga yang sudah mapan. Teman-teman yang nyalon ini juga sebagian mapan. Memang sebetulnya yang paling utama adalah untuk untuk prestis ya. Sebagai manusia hidup memang ada tahapan-tahapan tertentu. Pada waktu dia sudah mapan, dia pengen dikenal banyak orang. Dia ingin mengabdikan pada negara kita. Ada memang tidak semua. Tapi memang yang apa yang dikatakan Mas Lutfi itu memang benar. Tetapi presentasinya memang belum besar. Orang-orang yang memang ingin pengabdian diri ke DPR RI, DPRD, provinsi maupun kota ini memang jumlahnya masih bisa dihitung dengan jari, Mas Lutfi. Masih dihitung dengan jari yang memang betul-betul dia ingin mengabdikan diri dan yang memang dia sudah siap. Itu bisa dihitung dengan jari. Yang jadi masalah gini Pak, yang jadi masalah itu kebanyakan. Saya bilangnya bukan semua, tapi kebanyakan itu bilangnya tidak semua. Yang ideal, mayoritas tidak didukung dengan dana yang kuat. Yang idealis, dilalah tidak didukung dengan dana yang kuat. Biasanya seperti itu. Iya. Oke pemirsa, sang soyo dalu, sang soyo gayeng, semakin malam semakin hangat. Mas Lutfi, Mas Bawa. Kita akan terus di Nyambung Raos setelah kita monggok nih. Monggok, Pak.